Kalau yang kualitatif, the willingness to pay. Betul. Dia niat bayar apa enggak nih gitu kan ujungnya. Soalnya duitnya bisa ada, tapi belum Tapi tentu nggak mau bayar. bayar. Kemungkinan ARA lebih banyak toh, ya kan? Karena ini saham bagus, mungkin hasil negosiasi. Oh bos nggak bisa dong IPO-nya harga ini harus lebih murah dikit supaya demand-nya ada dan sebagainya. Itu kira-kira average return-nya berapa persen tuh dari 2011 sampai 2019? At least yang gue manage Yang sendiri lo manage, itu kayak itu gue tahu soalnya. On average ya 100% per year. Udah bro, gak usah lanjutin makmur bro, bikin aja kan. Nah kayak Bro Antoni bilang, market Indo belum terlalu liquid gitu. Gak apa-apa, kita paksain 1M aja. Gue pengen ngomongin mengenai ini deh, berdasarkan pengalaman Bro Antoni di luar dan juga lu di luar negeri gitu ya. Yang gue pengen tahu adalah apakah ada fenomena saham-saham konglo di tempat-tempat lain. Yang gue ngomongin definisinya konglo bukannya BCA ya, mereka konglo juga. Tapi maksudnya yang kayak 500 per segala macam. Misalnya kayak kita ngomongin di India, di US. Ada gak sih fenomena yang kayak gitu? Itu ada juga sih di US juga pasti ada saham-saham yang penny stock dulu. Kan yang tadi Bro Antoni bilang ya market itu ada fase-fasenya gitu. Yeah. Mungkin Indonesia sekarang lagi ada di fase yang banyak konglo stock seperti itu. Ya, kalau misalnya from your end ada? Ya sama. Jadi di US pun ada, di Korea sempat ada dulu. Cuman mungkin setelah krisis mereka memecah semua ya. Iya. Yang terjadi paling tinggal Samsung yang paling besar ya. Tapi ada kan konglomerasi yang financial, grup-grup financial yang besar juga masih ada. Kalau saya bilang ya, in practicality kita balik lagi ke fase. Kita ini negara masih berkembang, masih butuh waktu kalau saya lihat ya. Soalnya ultimately seperti ini. I believe in mau bisnis apapun. Kalau kita jadi jack of all trades, konglomerat kan by definition banyak bisnisnya kan. Iya. Jadi semuanya dikuasai bisnis A, B, C terus sampai Z gitu kan. Tapi in any business sebenarnya it pays to be kalau jack of all trades you become ace of none. Jadinya gitu. Jadi sebenarnya tuh at the end of the day bisnis yang bagus sebenarnya ya harus ditekuni ya mestinya fokus. You go at something, you focus on it and do it gitu kan. And then kembangin bisnis itu. Agak sulit dibayangkan kalau kita bisa semua-muanya. Berarti kan konglomerat ini harus punya orang-orang key yang jago di bidangnya masing-masing. That is bisa, sudah dibuktikan oleh beberapa konglomerat kita. Tapi to be sustainable to me is hard. Nah, yang gue pengen nanya ini nih, kan soalnya kan sekarang kayaknya kebanyakan yang ngedrive harga saham-saham yang per 300-500 ini naik adalah mereka punya harapan untuk masuk dalam inclusionnya MSCI atau FTSE gitu. Kalau misalnya sekarang yang diharapkan adalah di bulan Februari nanti gitu kan. Nah, boleh ini nggak sharing, kan kemarin juga ada perubahan dari segi apa yang bisa di-include sama MSCI gitu di bulan Oktober kemarin. Boleh share nggak sih sedikit konteks kayak perubahannya itu apa? Pak. Ya. Sebenarnya itu merupakan suatu proposal ya. Mereka minta masukan dari MSCI. Jadi belum diketok sebenarnya. Mereka minta masukan dari pelaku pasar. Gimana mereka mau intinya mau meningkatkan float gitu kan. Ini sebenarnya menjadi perdebatan. Jadi saya tahu for example tim dari bursa Pak Iman sendiri lagi pergi dan bernegosiasi. Saya kira kita semua juga punya of course kita mau market kita tambah liquid kan. Kita mau market kita float, tapi itu butuh waktu. Bayangkan misalnya suatu saham dari floatnya 5% mau dinaikkan ke 7,5. Ya, naik 2,5% aja misalnya itu mungkin membutuhkan satu cycle of seluruh IPO di tahun itu gitu. Iya. Pertanyaannya bisa gak kita menyerap dana tersebut? Jadi itu sebenarnya nggak fair juga ya. Itu kan butuh proses. Segala-galanya butuh proses. Mau jadi 15% apalagi mau double. Ya, uangnya ada gak untuk menyerap semua ini gitu. Jadi it's not fair for our country juga sebenarnya. Jadi ya ini saya kira proses negosiasi ya. Tapi apakah pattern ini di mana MSCI mau ningkatin harus dari berubah peraturannya untuk masalah free float ini, apakah ini konsisten di negara-negara lain juga? Jadi negara-negara lain juga mengalami negosiasi yang sama untuk naikin free float? Sebenarnya kalau saya bilang ada sedikit misconception juga dari MSCI. Mereka ya sebenarnya menggunakan kacamata yang sama dengan negara lain.
Tapi kelihatannya ada contohnya ada fund managers dari Singapura atau dari luar itu masuknya sebagai PT juga atau apa. Iya. Itu dihitung juga tidak dihitung tidak float contohnya. Di-exclude. Di-exclude. That's not fair. Maksudnya that's actually jadi ya ini again balik lagi proses negosiasi. Mungkin mereka melihat tuh ada sempat kejadian mungkin ya ada orang mau beli dalam jumlah besar tapi nggak bisa dapat. Jadi kan ada orang investor besar mungkin komplain nih mungkin marketnya dimanipulasi atau gimana. Mungkin seperti itu mulainya. Jadi mereka sekarang lagi minta masukan ke kita. Iya, iya. Boleh share nggak sih kayak implikasinya apa? Misalnya tadi sempat share kan, ini kalau misalnya 5% jadi 7,5% likuiditasnya dari mana? Tapi apa sih implikasinya kalau misalnya itu wajib diterapin sama MSCI? Implikasinya is actually not that great for our country. Iya, berarti keluar kan. Iya, berarti kalau kita nggak bisa lakukan itu, kita kan dikecilin weightingnya. Atau kalau harus melakukan itu, ya pasti dikasih jeda waktu sih. That means supply of saham akan bertambah banyak kan. If demand is the same, more supply, ekonomi, harga turun kan. Iya. Apakah ini ya? Apakah tesis kan kesannya kalau misalnya di Indonesia ya minimal kesannya kayak tesis supaya kita dari emiten itu dorong perusahaan masuk MSCI kesannya baru terjadi belakangan ini ya mungkin 1-2 tahun belakang gitu ya. Apakah strategi ini tuh udah diterapkan oleh negara-negara asing lainnya misalnya kayak China lah atau India lah atau apapun gitu? Kelihatannya sih memang saya rasa itu is a function weighting kita tuh kecil ya di MSCI. Jadi anything matters, jadi flow asing menjadi besar dan ini menjadi seolah-olah menjadi objektif ya beberapa perusahaan. Di luar sih so far saya nggak amati ini menjadi ini. Jadi dulu saya invest untuk Temasek di event driven hedge fund misalnya. Index inclusion itu nggak menjadi salah satu strategi sih. Yang ada kalau event driven M&A, jadi merger acquisition atau kalau private special situation misalnya private mau go public misalnya seperti itu. Tapi kalau dulu sih nggak ada index inclusion sih. Menarik ya. Berarti mungkin gara-gara kita tuh ketergantung kita besar sama foreign flow ini makanya jadi dijadiin kayak ini ya kayak objektif gitu. Betul. Menarik. Nah, kan Pak Purba kemarin juga pernah menyebut untuk saham-saham gorengan itu dikasih sanksi tegas gitu kan. Nah, boleh sharing nggak ya ini buat teman-teman retail gitu ya. Tipsnya apa untuk kita beli saham itu tuh yang gorengan tapi gorengan bikin kita sakit sama gorengan ini healthy gitu. Jadi kita masuk, kita bisa keluar dan kita ya tentu yang namanya pasar modal nggak 100% orang itu bisa cuan gitu. Tapi minimal majority masih win gitu. Kira-kira apa yang membedakan gitu? Silakan dari any of you. Oke. Jadi kalau dari gue sih itu semua balik ke weighting ya. Kita jangan bobot seluruh portfolio kita all in di saham-saham yang seperti itu gitu. Nah kita terus juga harus ya liatin market gitu. Kita misalnya di keterbukaan informasi IDX kan kelihatan tuh kalau misalnya controlling shareholder jualan gitu. Nah itu kalau invest di saham-saham yang gorengan seperti itu ya harus liatin terus informasinya gitu. Siapa yang jualan gitu. Ngecek news dibeli Vanguard gitu. Iya betul. Iya. Jangan pakai news ya. Itu maksudnya cuman untuk mengingat teman-teman yang dadanya masih sakit. Kalau dari gue sih basically balik lagi yang tadi gue sebut sih you have to know yourself when investing. Jadi jangan berubah-ubah tiba-tiba ya. Jadi benar-benar tekuni kalau misalnya belajar technical. Ya tekuni technical sampai benar-benar nyaman ketemu technical analysis yang you're comfortable with. Dan be disciplined about it. Jadi know yourself and be disciplined about it. Tadi yang Bro Sanders katakan tepat sekali. Jangan nggak disiplin. Tiba-tiba seluruh portfolio isinya all in gitu kan. Padahal kemudian nggak punya waktu pula. Mesti kerja juga di kantor. Janganlah. Maksudnya you have to know yourself. Punya nggak waktu? Ya kan? Punya nggak risk appetite seperti apa? Do you know yourself when you're experiencing loss udah 20% atau 30% down? What do you do biasanya gitu. Itu harus tahu diri sendiri. Gitu. Betul. Sama lah kayak cari jodoh gitu kan. You have to know yourself. Gitu kan. You have to know your spouse. Ini kan you have to know the market and you have to know yourself. Gitu. Iya. Ini buat Bro Antoni nih. What is your decision making process? Ya gue translate ke Indo. Soal orang yang submit pertanyaan pakai Inggris. Thought processnya gimana? Kalau misalnya lagi pengen beli sebuah aset. Ini kita ngomongin dua-duanya dari sisi obligasi atau deposito maupun yang untuk saham gitu.
Oke, any asset ya bisa. Iya. Atau Jadi- kalau boleh sih satu-satu kali. Kalau itu kita bahas saham dulu deh. Saham dulu ya. Oke, kalau saham itu baik lagi, again, it depends on your approach. Ini saya kalau berbicara misalnya- tentang saya ya. Iya, Jadi, di oke. Trimegahnya Di ya. Trimegah kita melihat based on valuasi dulu. Kita percaya in valuation. Jadi back to basic sebenarnya. Saham itu adalah when you analyze sebenarnya present value analysis. Enggak, kalau di Financial One ada yang namanya cash flow, discounting cash flow kan. Iya. Ya itu aja yang dipakai sebenarnya. Ada discount rate-nya, yaitu obligasi kita, yieldnya berapa, ditambah premium mungkin, dan cash flow yang mungkin dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi based on that, valuasinya sebenarnya. Kemudian ada gak katalisnya untuk membuat, kadang-kadang valuasi murah terus gitu loh, nggak bisa naik-naik. Tapi kalau ada valuasi katalis tertentu, ada event tertentu yang kita bisa antisipasi, akan lebih menarik. Itu saat yang tepat untuk beli saham. Itu untuk saham. Ya. Nah, kalau misalnya obligasi. Obligasi, asumsi saya ini obligasi korporasi ya. Iya. Kalau SBN udah tahu lah ya. Kalau obligasi korporasi yang terpenting adalah you have to know that your upside-nya hanya kupon, bos, per tahun. Kemudian mudah-mudahan ngarep dibayar prinsipalnya, pokoknya balik nanti. Iya. Tapi downside-nya kalau pilih obligasi korporasi yang salah bisa boncos, Iya. hilang semuanya. Kalau saham malah lebih menarik dong. Saham bisa beggar, bisa triple, ya kan? You bet put one, it becomes bisa jadi 3 gitu kan. Tapi bisa juga kehilangan one lah, misalnya saham mungkin not one, even 50%. Tapi kalau bonds taruh 1 bisa hilang semuanya, bos. Kuponnya cuma 0,09 atau berapa, 0,08 gitu kan. Jadi itu resikonya kalau obligasi korporasi. Paling tepat adalah harus tahu perusahaannya bahwa itu cash flow-nya, hutangnya banyak apa enggak. Dan kita lakukan itu kalau di Trimegah, kita analisa finance 101-nya. Jadi balance sheet-nya kuat apa enggak, utangnya terlalu banyak apa enggak, bisnisnya stabil apa enggak. Kalau kita penting tuh. Jadi beli obligasi korporasi atau beli saham tuh berbeda. Kalau beli saham kita mau cari yang capex-nya agresif, ini mau growing dan sebagainya. Kalau kita di obligasi malah takut. Kalau perusahaan terlalu agresif nanti boncos, bos nggak bisa bayar bunganya gitu kan. Jadi kita berbeda tuh kalau menganalisa obligasi korporasi. Kita pengen banget dapat pokok yang balik. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya gue nanya kayak gini buat kepentingan gue sendiri ya. Dan harapannya kepentingan gue itu mewakili kepentingan teman-teman. Soalnya kalau itu sekarang pertanyaannya adalah untuk money market, untuk deposito. Soalnya kan salah satu strategi gue untuk melakukan diversifikasi adalah gue berusaha supaya isi underlying itu beda-beda. Misalnya ada yang corporate bonds, habis itu ada yang government bonds, lalu kalau misalnya money market juga ada yang short term obligasi yang jangka pendek maupun ada deposito gitu kan. Ya. Nah, terus kan depositonya kalau misalnya gitu thought prosesnya kayak gimana? Gimana caranya teman-teman milih kayak mau masukin deposito ke yang mana gitu? Ya, jujur sebenarnya tadi untuk milih obligasi korporasi maupun bank-bank untuk penempatan deposito, kami menggunakan channel check. Jadi kita gunakan network kita bisa tuh cek ke bank-bank atau teman yang kerja di bank atau apa. Kita pengen tahu ini sebenarnya grup ini kreditnya bagus gak sih? Gitu. Atau bank ini sebenarnya bisa cek, ada channel cek gitu ya. Wah, bank ini bisa kalah clearing atau apa. Itu harus hati-hati memang di Indonesia. Ada aja kemungkinan seperti itu. Jadi jadi selain tadi kalau saya bisa bilang tadi itu kuantitatif strateginya, kita harus finance 101-nya ya, balance sheet-nya, cash flow-nya seperti apa. Tapi ada kualitatifnya. Kualitatifnya adalah kita harus cek benar-benar di Indonesia people talk gitu kan, bisa kita cari tahu grup ini sebenarnya kita di obligasi itu bercanda terus. Ini bercandaannya. Kita kalau kuantitatif itu namanya kita analisa the ability to pay. Ya. Kalau yang kualitatif the willingness to pay. Betul. Dia niat bayar apa enggak nih gitu kan Iya, ujungnya. Soalnya duitnya bisa ada tapi belum Tapi tentu nggak mau bayar. Iya, ada niat basically. bayar. Jadi kita tuh cek ke bos-bos kita, ke network kita, ada grup ini track recordnya seperti apa. Oh, ini dulu pernah bakar pabrik nih untuk claim insurance. Ya dihindari lah. Gitu. Just an example. Jadi itu. Nah, tadi kalau misalnya untuk trading saham atau apa, actually for me personally, saya udah nggak punya deposito. I put everything in reksadana pasar uang. Oh. Soal reksadana pasar uang itu by definition you diversify kan. Maksimum 10% exposure per bank atau per emiten. Instrumen, iya. Sama, gue juga udah nggak punya deposito lagi. Deposito. Masukin RDPU semua. RDPU kalau butuh short term, yang itu ya longer RDPT. Unless you really have the time, kamu punya waktu banyak banget ngurusin deposito ini lebih tinggi 0,25%, 0,5%, taruh diatur-atur maturity-nya, ya silakan. Tapi Iya.
Kalau saya sih nggak mau pusing, taruh aja reksadana pasar uang. Toh returnnya mirip-mirip dengan deposito, tapi likuiditasnya you can get it in T+1. Benar. Iya. Ya kalau misal gue pribadi sih sampai di titik tertentu udah mentok mau depositonya. Soalnya kalau misal taruh di bank digital kan ada maksimal juga, kepentok juga. Misalnya kayak ya misal dulu ya, misalnya kayak Chrome itu mentok 1M. Itu udah nggak bisa masukin lagi, udah mentok. Kalau sekarang mungkin mereka udah naikin lah gitu. Tapi ya jadinya gue juga kalau misalnya udah sampai 4 digital bank udah Pusing. susah seterusnya. Apalagi kalau misalnya transfer kan maksimum 250 juta maksimal kan. Jadi kayak kalau misalnya mau transfer susah gitu satu-satu. Tapi kalau misalnya cairin dari RDPU kan enak kan. Cepat gitu cairinnya. Dan ada pencairan instan. Oh, ada yang same day nih. Ada same day. Iya. Tapi kalau misalnya dari Trimegah ya, boleh sharing nggak untuk saham? Berapa persen kira-kira maksimal yang dari aset manajemen Trimegah tuh kalau misalnya yang reksadana saham masukin di saham-saham Konglo? Oh, oke. Again kita sih ada matriksnya. I don't have the number on top of my head, tapi saya pernah ngecek. Mungkin ada, tergantung reksadana yang mana nih. Ada reksadana yang memang stylenya sangat-sangat trading gitu ya. Tapi again di measure sama risk matrix tadi, yang days to liquidate. Ada yang hanya 15%, ada aja 15%. Tapi ada yang mungkin up to 30%, ada aja. Tapi syaratnya adalah harus bisa diliquidate ya. Dalam 3 hari biasanya. Kalau itu dijawab iya, ya silakan gitu. Dan mungkin nggak satu saham, mungkin dipecah-pecah beberapa juga. Iya. Gitu. Kalau misalnya dulu Bro Sander ya, kan kalau misalnya kita lihat dari IHSG ini supaya mengingatkan orang-orang untuk kalau misalnya party silakan enjoy, tapi harus ada waktunya untuk rotasi balik gitu ya. Kayak kira-kira ada nggak sih kayak apa matriks yang perlu dilihat itu supaya ini adalah waktu yang tepat buat kita take profit, lalu kita balikin lagi ke obligasi, ke deposito segala macam. I see. Kalau at least di gue personal yang biasa gue lakukan itu kalau misalnya market lagi crash gitu dan potensi upside-nya itu jauh lebih gede dari potensi further downside-nya. Nah itu biasa gue deploy ke saham-saham gitu. Nah nanti kalau udah misalnya udah recover gitu, nah itu biasa gue mulai balikin lagi ke RDPT gitu. Jadi kalau ada special situation gitu, gue baru heavy di saham gitu. Kalau lagi di situation normal, biasa gue ngikutin risk parity lah kurang lebih gitu. Oke, ini sekarang gue masuk ke tema Trimegah as underwriter ya. Gue paham lo bukan dari sisi sekuritasnya gitu, tapi gara-gara sebentar lagi ada IPO Supa. Jadi dan juga teman-teman banyak banget yang nggak ngerti proses behind the scenes-nya underwriting itu. Boleh sharing nggak sih kayak basics-nya gitu? Tugasnya underwriter itu apa? Ya. Jadi sebenarnya tugas underwriter mirip-mirip ya. Kita ada yang namanya istilah buy side dan sell side. Underwriter kan sebenarnya sell side. Kalau kita Trimegah Aset di buy side, manajer investasi. Jadi sell side pun itu menganalisa kan. Jadi mau apapun itu, saham apapun, Supa misalnya gitu. Ya pertama kali pasti dianalisa, ngobrol dengan manajemennya, bisnis sustainability-nya seperti apa, prospeknya bagus apa enggak. Ada metrics-metrics yang harus di tick box juga oleh underwriter. Kenapa? Itu penting. Kalau Trimegah Sekuritas contohnya, kita care about orang beli itu, ya orang beli IPO bisa rugi, bisa untung, ya kan. Tapi ya kalau bisa kita pilih barang-barang yang cenderung bagus lah. Jangan sampai people have bad experience. Sebenarnya kan bukan salah underwriternya ya. Itu kan people's decision. Kalau kita manajer investasi udah membeli barang A terus salah, kita akan carry that mistakes forever. Karena reksadananya kan terpengaruh returnnya gitu kan, selama-lamanya itu akan jelek gitu kan. Tapi kalau underwriter kan sebenarnya beli putus ya. Tapi yet yang tepat adalah you have to analyze issuernya dengan baik. Kemudian ada prosesnya. Biasanya kita harus ajukan ke OJK, prospektusnya dan sebagainya. Itu mungkin harus bisa ada yang cepat, bisa 3 bulan atau bisa 6 bulan, ada yang bisa 9 bulan. Karena OJK pun juga sekarang cukup scrutiny ya, bursa juga sama. Mereka akan scrutinize you left and right. Saya beberapa data dari bursa contohnya yang ditolak juga cukup banyak untuk tahun ini ya 2025. Jadi kelihatannya memang semakin stringent. Jadi tadi balik lagi pertanyaan sebagai underwriter itu ya you are the middleman, the channeling between issuer yang benar-benar mau melaju ke lantai bursa dan di-connect dengan bursa dan OJK. Boleh share nggak tadi ya, kan
apa namanya, kayak kalau misalnya dari sisi gue orang yang bukan di di bagian sekuritas sana, itu sering dengar beberapa kali tahun itu lebih susah untuk IPO. Nah tadi juga sempat mention ada penolakan. Boleh share nggak sih kayak kira-kira biasanya big picture-nya ya, nolak itu gara-gara alasannya apa? Dan kenapa sekarang itu kesannya lebih strict dibandingkan sebelum-sebelumnya? Saya kira mungkin ya di end of the day sebagai SRO ya, kalau bursa kan SRO. Jadi nolak ujung-ujungnya baik sih, ininya apa, tujuannya baik. Jadi mereka kan juga mau melindungi investor-investor retail lah. Jangan sampai investor-investor kita dibohongin juga lah. Betul. What happens generally di kita dalam fase di Indonesia, mungkin negara berkembang, banyak misalnya issuer itu mau IPO karena sebagai exit strategy, gitu kan. Padahal di negara-negara luar banyak orang IPO itu untuk sebagai salah satu alternative way to find funding, ya kan. Kalau di Finance 101 kan saham itu adalah salah satu funding gitu kan. Jadi kalau kita bisa mengelola perusahaan dengan baik, governance yang baik, valuasi kita mahal, itu kan berarti kita mendapatkan cheap funding dari saham. Nah itu yang di Indonesia belum terlalu berjalan, dan saya kira ya SRO bursa tuh berusaha melakukan itu. Tujuannya sih baik. Apakah ada keterbatasan dari industrinya? Misalnya nih lebih pro untuk mining, teknologi, banking, atau kalau misalnya dari bursa kelihatannya kemarin agak netral gitu ya, manapun boleh, yang penting books-nya oke, jelas mereka at least waktu segi dari pitching ya, pengen pakai duit itu buat apa gitu. Ya. Short answers, tidak ada restriction ataupun. Another perspective of answer dari kita, buy side, dari manajer investasi. Kalau kita sih suka dari sektor manapun, karena diversifikasi dong. Betul. Lebih banyak sektor yang terlibat, lebih bagus buat portfolio kita. Karena kan yang namanya portfolio ada sektor tertentu tidak doing well, ada yang lainnya yang bisa membalance out itu. Boleh ini nggak sih kayak jelasin perbedaannya apa? Soalnya kan ada emiten-emiten yang waktu mereka IPO itu underwriter satu. Kayak kemarin misalnya RLCO gitu misalnya. Atau nggak Supa ada banyak gitu. Perbedaannya itu apa? Oke. Simple sebenarnya jawabannya. Ketika company IPO itu, mereka kan mau barangnya selaku mungkin. Nah, tiap-tiap underwriter itu sebenarnya punya spesialisasi tertentu, namely distribution mereka, network mereka, ya kan. Kalau underwriternya asing, mungkin mereka bisa tap access investor-investor asing yang lebih banyak dibandingkan dengan underwriter lokal. Underwriter lokal mungkin ada yang pangsa pasarnya khusus buat retail, ada yang lebih jago institusi. Jadi sebenarnya itu kayak Bro Leon punya produk barang, tinggal mau lempar di Alfamart, Indomaret, semakin banyak semakin laku. Tujuannya itu sebenarnya. Apakah biasanya ada kaitannya dengan nominal fund yang nominal duit yang di fundraise itu? Misal kalau RLC misalnya 100M, jadi mungkin nggak banyak kesannya gitu. Makanya satu underwriter cukup. Kalau misalnya sekarang Supa lebih banyak, hampir 3 triliun gitu. Apakah ada kaitan dengan itu? Pasti kan. Jadi kan kalau tadi ya misalnya 3 triliun berarti kan jualannya harus lebih challenging daripada yang ratusan miliar. Nah, kalau lebih challenging berarti mungkin notabene butuh lebih banyak distributor gitu kan. Iya, kalau supply banyak ya lu mesti taruh di toko-toko banyak. Ya. Iya, ini gue nggak tahu ya Bro Anthony atau Bro Sander tahu atau enggak. Tapi sekarang kalau misalnya di sisi retail ya, kita tuh bahkan nge-map out, misalnya kayak yang ini underwriter-nya historically day one ARA atau enggak, win rate-nya berapa kayak gitu kan. Makanya ini jadi pertanyaan gue sih, apakah ada push dari emiten kayak yang at least dari yang Bro Anthony atau lu tahu ya, kayak dari sekitarnya. Mereka tuh bilang, day one kita harus ARA ya, atau kita harus naik ya. Kayak apa implikasinya kalau misalnya day one itu mereka jebol gitu, turun gitu misalnya. Balik lagi sebenarnya, again tadi pertanyaan pertama kan, underwriter gimana caranya, cara kerjanya. Saya bilang mestinya underwriter yang baik melakukan due diligence yang tepat kan. Sama seperti kita buy side memilih saham tertentu dimasukkan ke portfolio, underwriter juga harusnya memilih pilih saham yang tepat untuk di IPO kan. Kalau pemilihannya tepat dan due diligence-nya cukup kencang, kemungkinan ARA lebih banyak toh, ya kan? Karena ini saham bagus, mungkin hasil negosiasi, bos nggak bisa dong IPO-nya harga ini harus lebih murah dikit supaya demand-nya ada dan sebagainya. Itu biasanya dari pemilihan ya memang. Jadi itu kenapanya bisa Bro Leon dan teman-teman bisa memapping ya seolah-olah ya. Mungkin sedikit banyak ada korelasi kualitas due diligence yang dilakukan oleh underwriter tersebut. Kalau dari perspektif saya sebagai buy side. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini gimana nih? Participate di RLCO Supa nggak?
Boleh jawab kan ya, wah pribadi. Tapi ya kan setahu gue dari segi lu sebagai petingginya AM juga ada keterbatasan di situ. Boleh share nggak itu kayak gimana maksudnya? Ya, kita saya yang tanda tangan aturannya sendiri untuk di manajer investasi, kita di Trimegah Aset, ya harus kalau memiliki saham tertentu harus holding periodnya 30 hari. Jadi kadang-kadang kan kalau mau ikutan IPO ini, mau keluar dalam teman-teman retail mungkin mau keluar dalam 5 hari atau 7 hari, sulit sekali. Seperti itu ya. Kadang-kadang nanti udah telat gitu kan, dan biasanya sayang ya kita kemudian keburu turun lagi gitu. Jadi kalau di kami sebagai manajer investasi jujur sulit untuk ini. Kalau yang strict ya kita ya, dan saya sebagai direktur utama ya saya harus follow the rule. Jadi kalau itu emang sulit buat, bahkan trading pun by definition nggak boleh sebenarnya kalau kayak gitu kan. Soalnya kan ya yang lama sunya sebulan 2 bulan. Betul. Ya, by definition kalau ada constraint harus holding period 30 hari ya tidak bisa trading ya, harus jadi investing. Ya arahnya sudah 20 kali. Jangan cuma 5 gitu. Ada apa namanya? Anyway kan dapatnya 0,1 kan. Iya. Karena multi bagger investor 5 lot gitu. 0,1. Tapi buat screenshot bagus. Jadi orang pikir kita expert. Wah, ratusan persen. Enggak bro, 1000%. Kalau misalnya lu gimana? Participate gak? Bakal participate dikit aja gitu. Again sesuai yang gue bilang kan ya, itu pembobotan aja, jangan all in gitu. Ya, nah ini menarik ya, soalnya pembobotan ini gini, kita tahu kalau misalnya kita partisipasi di saham IPO itu kan 0, sekian persen gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita pengen masukin 10% gitu kan. Kita udah tahu kan kalau misalnya kita masukin 10%, kita cuma dapatnya 0,0 sekian persennya gitu. Gara-gara kita cuma dapat 0,1% kalau misalnya RL0 kemarin. Nah otomatis ada orang yang mikir kayak gini kan, oh gara-gara gue prediksi, gue bakal dapatnya itu kecil, kalau gitu gue harus all in waktu IPO-nya, supaya waktu gue bisa dapat misalnya 1%. Jadi gue harus IPO-in semua dananya. Itu thought process lu kayak gimana? Kalau thought process gue sih gini, kayak misalnya, kalau emang benar oversubscribe itu dapatnya porsinya kecil gitu. Terus misalnya let's say ARA gitu. Ya itu potensi gainnya misalnya dapat 0,1%, ya let's say 10 kali lipat ya jadi 1% lah gitu. Nah tapi kalau misalnya lu salah gitu, itu the whole yang lu masukin ke IPO itu kan bakal ke execute. Nah terus misalnya ARB, lu langsung minusnya 20% gitu. Risk rewardnya gitu ya. Risk rewardnya gitu. Mungkin orang overconfident gara-gara belakangan ini saham yang IPO banyak yang bagus-bagus lah. Mungkin ya berkat ya lebih selektif gitu ya dari bursa gitu ya. Cuman sekali salah mereka pengen buang barang ya habis juga gitu. Iya, gitu. Betul. Ini mungkin gue masuk ke segmen terakhir buat tips teman-teman investor ya. Apa sih common mistake mungkin dari Bro Antoni dulu ya, kayak yang lu paling sering lihat di retail investor? Ya, mungkin tadi ini not beating the dead horse ya, again and again. Tapi jadi common mistake yang saya sering lihat yaitu kurang disiplin misalnya. Jadi masuk karena alasan A, keluar karena alasan B biasanya. Atau nggak keluar karena alasan A-nya sudah mulai berubah, salah, nggak stop loss gitu. Iya. Itu common mistake lain gitu ya. Jadi makanya tadi kalau pesan saya, be discipline sih. Disiplin dan stick with what you know best gitu. Jadi sama sebenarnya kan dengan mau usaha dagang bisnis apapun juga kan mau mencoba bidang yang baru sebaliknya perlahan-lahan kan, nggak langsung all in tiba-tiba wah udah sukses jualan barang elektronik misalnya tiba-tiba mau completely masuk ke restoran misalnya, all in masuk ke restoran ya mungkin coba-coba dulu lah gitu. Sama seperti saham, stick with what you know best, be disciplined about it. Kalau dari saya sih itu ya. Kamu selalu gimana? Kalau dari yang gue lihat mungkin mistake yang paling common itu herd mentality di Indonesia. Jadi invest di suatu saham gitu, beli suatu saham karena ya ikut-ikutan info gitu. Dengar si A beli saham ini nih, ya udah ikut-ikutan gitu. Nah, itu yang keduanya yang relate itu adalah confirmation bias sama overconfidence gitu. Jadi misalnya awal-awal dengar info nih, si A beli saham ini bakal naik nih, ya udah pasti coba-coba kecil dulu nih pertama nih. Terus bener nih cuan gitu. Nah, berikutnya dia tuh jadi overconfident gitu. Ini kalau gue dengar info lagi si A beli ini nih, ini pasti cuan nih. Ya udah gue hajar lebih gede nih, atau bahkan all in gitu. Nah, padahal itu kan belum tentu si A tuh influencer ini bener lagi gitu. Kalau misalnya dia salah gimana? Atau yang lebih parah, jadi exit liquidity-nya tuh influencer gitu. Jadi ya kadang tuh kalau orang udah ngerasain cuan dikit gitu, nah dia akan jadi greedy gitu. Jadi taruhnya lebih gede lagi gitu. Padahal itu
parah gitu. Kayak itu investment proses yang nggak bener kan. Dan karena dia rewarded dengan investment proses yang salah itu, makanya dia jadi apa ya, udah nggak mau dengerin pendapat lagi gitu. Oh ya udah gue ikutin lagi gitu. Ya. Jadi tambah dapat cuan kecil, tambah pede, malah tambah hajar. Betul. Besar, kalau misalnya salah gimana? Betul. Gitu kan. Belakangan ini tuh lagi ada apa ya? Sebenarnya debat yang nggak selesai-selesai. Dari dulu sih, dulu ada, abis itu berhenti, terus ada lagi debatnya gitu. Masalah investor versus trader. Yang gue pengen tahu ya, kayaknya kalau misalnya investor, gue sih udah susah didebatkan kalau misalnya investor itu making money atau enggak. Soalnya kita banyak orang yang udah make it lah. Oke lah, ada Warren Buffett, ada LKH gitu kan. Oke lah, mereka dikenal sebagai investor yang sukses. Tapi apakah teman-teman yang udah lama di capital market lihat, ada nggak sih trader itu yang actually sukses dan bisa konsisten sukses? Apakah itu ada atau cuma investor doang? Kalau di US kan clear, Renaissance Technologies itu mereka high frequency trading tapi returnnya bisa 66% per year before fees ya. Terus banyak juga kayak yang sekarang lagi up and coming kayak Jane Street, kalau lu lihat di berita tuh dia lagi make money banget gitu. Berapa persen tuh returnnya kalau misalnya? Jane Street itu company private, jadi dia nggak disclose gitu. Kalau di Virtu gue dulu at least yang strategi yang gue manage itu kita bisa make 100% per year. Oh iya? Lu berapa lama di Virtu dulu? Dulu gue di Virtu, gue masuk 2011, dulu namanya masih Night Capital Group, terus diakuisisi sama Virtu gitu. Terus gue terakhir keluar 2019, jadi gue 8 tahun lah di sana. Itu kira-kira average returnnya berapa persen tuh dari 2011 sampai 2019? At least yang gue manage sendiri itu kayak gue tahu soalnya. On average ya 100% per year gitu. On average 100%? Tapi again itu limited by capacity yang kayak tadi Bro Anthony bilang gitu. Kayak bukan berarti tahun ini misalnya gue manage 100 million, tahun depan untung gue ini jadi 200 million, ini bisa gue manage lagi. Enggak, yang 100 million ini akan diambil, dialokasikan ke tempat lain gitu. Jadi gue tetap manage 100 gitu tiap tahun. Jadi nggak compounding gitu. Udah bro, gak usah lanjutin makmur bro, bikin aja. Nah, kayak Bro Anthony bilang, market Indo belum terlalu liquid gitu. Gak apa-apa, kita maksin 1M aja. dapat si lain setiap tahun. Gue bayar management fee 50%, gak apa-apa. Yeah. Kalau misalnya dulu kayak gimana? Apakah lihat tren yang sama? Sama ya, di luarnya memang ada ya clear, ada Warren Buffett and Friends, tapi juga ada trader-trader rentek yang quant ya, tapi banyak trader-trader yang lain juga yang proprietary trader kan, jago-jago. The name escape my ada jagoan tapi lupa namanya udah beberapa. Tapi banyak kok itu. I myself kalau main saham itu cenderung I'm an investor karena by constraint. Tapi dulu when I was in Temasek, I managed Temasek's prop book for 5 years actually, trading. Tradingnya malah bukan trading saham, trading FX commodities and index futures dulu. That's pure trader, itu bukan investor lah ya. Jadi ya kalau saya sih dulu pernah ngerasain dua-duanya. Gue pernah dua-duanya lah. Pernah jadi investor, pernah jadi trader. There is no right or wrong answer. Balik lagi sama aja. Kalau trading kan dulu bisa pakai leverage. Futures itu bisa 20 times leverage. FX juga bisa segitu. Jadi itu harus di watch all the time gitu. Betul. Kan. Bisa sampai pagi. Karena I was trading 24-hour market. Tapi ya badan nggak bakal kuat eventually lah. Tapi kalau investor kan bisa lebih analisa jangka panjang. Jadi no right or wrong answers. Balik lagi, you have to know yourself. Jangan mencoba dua-duanya lah ya. Mungkin approach tertentu ya trading ya stick with trading menurut saya. Boleh ini nggak ya supaya teman-teman punya ekspektasi yang realistis gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin investing maupun kita ngomongin trading. Kira-kira setahun itu tuh berapa sih return yang make sense untuk kita gitu. Soalnya kan ada orang yang bilang, gue maunya dapat 80% gitu misalnya. Nah yang make sense tuh berdasarkan pengalaman kalian berapa gitu? Kalau menurut gue sih itu balik lagi orangnya tuh ada waktu nggak mantengin market gitu. Kalau misalnya dia ada bisnis lain gitu, ada full time job atau punya bisnis dan nggak punya waktu untuk mantengin market, itu mungkin nggak realistik ya untuk expect mereka bisa invest atau trading dapat 80% setahun. Fund manager aja misalnya yang mantengin market tiap hari mungkin belum bisa setinggi itu gitu. Yeah. Dengan data-data source yang jauh lebih banyak, Bloomberg itu segala macam. Nah itu kalau misalnya trading dari rumah apakah reasonable? Mereka cuman let's say spend waktu sejam sehari gitu. Apakah mereka bisa dapetin return yang setinggi itu? Itu kan nggak reasonable, nggak make sense gitu. Kalau misalnya kita bagi dua ya.
satu adalah orang yang full time. Ini kan kalau misalnya fund manager pasti ada additional concern adalah dengan duit yang jauh lebih besar gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong pribadi kan lebih kecil, lebih lincah gitu ya. Nah, ini apa namanya kayak range yang make sense kalau misalnya orang yang full time investor trader itu kira-kira bisa berapa persen sih? Dan juga pengen tahu yang misalnya yang pengusaha atau enggak yang profesional gitu, itu kira-kira berapa persen? Kalau yang pengusaha terus full time job, I think kalau mereka bisa dapat 10% per year itu udah very very good ya. Konsisten gitu ya, 10% per year dalam waktu 10 tahun gitu kan maksudnya kan masuk. Iya betul. Iya. Kalau yang full time gimana? Ya, agak susah ya, sulit. Tadi Bro Sanders made a good point. Dulu when I was helping Temasek to invest in hedge fund around the world ya, itu jadi rentek itu jarang yang kayak rentek. Jauh, jarang banget. Jarang sekali. Jadi return again tapi Bro Leon benar, masuk manage uangnya besar-besar kan. Jadi return kayak 15%, 20% per tahun konsisten deh ya. Itu sulit sekali. Duit besar ya. It's not that easy gitu. Karena duit besar itu mungkin tadi banyak micro strateginya di portfolio tersebut. Yang ada yang 100% tapi juga ada yang semua dan kadang-kadang make money, kadang-kadang enggak dalam waktu berbeda. Fund of hedge fund contohnya, saya invest di hedge fund itu mungkin 12-13% diversified is already good in US dollar ya, bukan in rupiah, in US dollar that's very good sebenarnya. Terus kalau konteksnya reksadana, kita selalu nih di Trimegah kita bandingin reksadana kita lawan reksadana lain kan, malah teman-teman bonusnya saya berdasarkan itu, jadi ranking performance dalam setahun berapa. Kalau di kuartal pertama pasti bonusnya bagus banget gitu. Kalau kuartal kedua cukup bagus lah gitu. Kalau kuartal 3 based on mercy lah bonusnya gitu kan. Jadi kalau kuartal 4 please don't ask for bonus gitu. Nah, di situ ketahuan saya kan kerjanya ngeliatin ngerankingin teman-teman itu. Ya bisa kalau 15-20% sih hebat per tahun. Again tapi konsennya adalah reksadana cukup besar-besar ya, dan hanya ratusan miliar triliunan. That's tough. Nah kalau untuk pribadi ini yang saya to be honest gue nggak punya good sense juga gitu. Kadang-kadang orang tuh ngakunya tinggi returnnya, tapi di sisi lain ada yang boncos dia nggak pernah bilang. Jadi yang fair kan dikumulatifkan. Betul. Gitu. I mean personally I have like pernah return kayak 100% gitu dulu, ya pernah gitu pas kerja buat Temasek, makanya dulu portfolionya ditambahin. Tapi begitu ditambahin berasa banget susahnya bro. Iya. Tadinya dulu 50 juta US terus jadi 500 juta US, that's very tough. Tiba-tiba wah strateginya nggak cukup nih main Hang Seng sama MSCI Taiwan doang atau Kospi doang, harus masuk ke Nasdaq, harus masuk ke FX dan sebagainya. Ya. It's always a journey lah intinya. Ya, ini ada pertanyaan buat Sander nih, soalnya kan lu kan sering ngebahas tentang rebalancing portfolio kan. Iya. Nah, orang nanya berapa size portfolio yang worth it untuk dilakukan rebalancing rutin? Mungkin masuk kayak gini, kayak misalnya kalau misalnya masih di bawah 50 juta gitu, mungkin bisa concentrated di saham US doang gitu atau Bitcoin doang. Nah, tapi kapan sih worth it buat kita tuh aktif dalam melakukan rebalancing portfolio? Oke. Kalau rebalancing sih menurut gua kalau misalnya masih di bawah 100-200 juta itu rebalancing as in mindahin dari saham US ke ADPT segala macam sih menurut gua mungkin belum terlalu itu ya beneficial gitu. Belum terlalu perlu lah gitu. Kalau misalnya udah mulai gede gitu di atas 200-500 juta itu mungkin baru mulai make sense lah untuk rebalancing secara rutin gitu. Jadi kalau misalnya size-nya masih kecil mungkin next top up-nya aja gitu. Misalnya kalau invest bulanan gitu. Nah, next top up-nya kita lihat portfolionya gitu. Oh, let's say bobotnya saham Indo udah kegedean nih gara-gara saham-saham pada rally gitu. Bobotnya RDPT, RDPU kekecilan. Ya udah next top up gedein, masukin ke RDPT, RDPU aja biar bobotnya balik lagi sesuai target kita gitu. Tapi kalau misalnya portfolio size-nya udah cukup gede gitu, mungkin nggak cukup dari sisi top up doang gitu baru rebalancing. Mungkin per bulan perlu atau per quarter gitu kita beneran lihat mana yang overweight kita jual gitu. Terus ya kita masukin ke yang bobotnya kurang gitu. Oke. Jadi dari next top up-nya gitu ya cara ya, make sense. Gimana cara atur keuangan dengan baik bila sudah punya puluhan M? Ini
Kaya banget sih penontonnya. Dari lu dulu kali ya. Oke, kalau dari gue sih ya mungkin ya. Oh dia bingung, soalnya ratusan. Waduh. Harus ubah pertanyaannya, puluhan M gak ngerti gue. Itu Leon tuh. Kalau gue sih ya, again di personal life gue biasa pakai Risperity gitu. Jadi misalnya ya udah bobot yang paling gedenya itu misalnya di yang RDPT gitu. Terus ada beberapa di saham Indo, saham US gitu. Bahkan mungkin kalau mau ya ada sebagian kecil exposure ke kripto gitu misalnya. Kalau misalnya lu ada gak sih exposure ke misalnya di Swiss franc lah, kemana kayak invest di SGD gitu, kayak bahkan bonds di Singapura gitu-gitu. Do you make an effort ke sana atau? Gue ada hold misalnya SGD gitu-gitu, USD gue juga banyak gitu. Tapi ya kalau SGD itu mostly cuma di bank aja deposito gitu. Iya. Itu gue nggak beliin fund. Kalau yang US itu ya di saham-saham US gitu kalau sekarang gitu. Kalau misalnya lu gimana? Apa advice buat ngelola duit yang baik? Ini sensitif nih, soalnya masalah umur kan. Gue lebih Yes. tua daripada lu. Seumuran lah kita 30. Siap. Ya sebenarnya kan tergantung fase kehidupan ya basically. Jadi kalau wealth planning 101, kalau sudah masuk fase kehidupan di mana misalnya butuh bayar uang sekolah anak-anak lebih banyak misalnya, harus ada cash flow terus-terusan kan. Betul. Ya berarti otomatis harus lebih banyak yang income generating dong, seperti fixed income jadi portfolionya. Itu udah otomatis lah. Nggak bisa semuanya disantar, lagi kebetulan lagi momen yang lagi tepat mesti cut loss, sayang juga gitu kan, dia bakal naik, tapi uang sekolah anak perlu bayar misalnya. That's not right gitu kan. Jadi memang harus dibalance sesuai dengan fase kehidupan. Kalau memang udah masuk memiliki dekat-dekat usia ya anak sekolah, apalagi nanti mesti bayar kuliah, uang kuliah anak dan sebagainya, ya harus lebih banyak yang cash yang liquid lah. Fixed income. Gitu aja sih sebenarnya, simple. Jadi apakah di awal-awal orang tuh tendensinya bisa boleh lebih agresif, tapi tambah lama udah punya keluarga segala macam, biasanya yang agresifnya turun, yang ininya yang konservatifnya naik gitu ya. Pasti begitu. Betul. Ini pertanyaan buat Bro Antoni nih. Ada yang pengen bergabung kelihatannya. Kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk gabung ke tim investasi Trimegah AM? Waduh. Apa ya? Number one, quality, integrity. Penting buat kita integritas, karena kita ini di bisnis mengelola keuangan untuk nasabah. Ya nggak tahu sih sekarang, pokoknya fase sekarang teman-teman di Trimegah Aset kita semua satu visi. We have to do the best for nasabah, including ya harus dahulukan kepentingan nasabah. Nggak bisa tuh misalnya kita kelola uang nasabah, kita di samping main-main, mau invest pribadi silakan gitu, tapi ini yang harus didulukan. Nasabah is important. Dengan filosofi seperti itu, itulah yang membuat kita bisa bertumbuh dan sebagainya. Sebenarnya nggak belas kasihan dan kepercayaan nasabah aja sebenarnya gitu kan. Jadi integritas very important. The rest is secondary menurut saya. Apakah ini menerima orang-orang yang backgroundnya itu bukan bisnis, bukan ekonomi gitu? Bebas. Ya. Saya sendiri Biologi gitu? Ya bisa. Anak teknik juga ada. Saya sendiri lulusan sama kayak Bro Sanders. S1-nya teknik elektro kan? Iya, sama. Electrical Teknik engineering. Iya. Jadi ya kita menerima kok orang-orang yang nyasar. Tapi boleh share nggak gini? Soalnya kan integritas kan bukan sesuatu yang orang cap gitu. Oh, lu punya integritas, lu enggak. Kayak gimana caranya mengakses integriti orang waktu interview? Ya itu biasanya kita channel check biasanya juga ya. Jadi cek dengan teman-temannya atau employer sebelumnya, terutama untuk posisi-posisi yang lebih tinggi lah ya. Kalau yang baru fresh graduate mungkin there's no way you can tell. Mungkin bicara dengan dosennya bisa, atau ya biasanya dosennya dan sebagainya. And it's a process. Maksudnya kita pernah kita di Trimegah Aset memecat orang gara-gara dia klaim bayarin klien, seolah-olah ngajak klien nasabah makan duit kecil 350.000 atau 400.000, padahal itu pesta ulang tahun dia sendiri. Contoh seperti itu. Jadi that's just an example. We can't tolerate even the smallest bit of integrity. Ya itu budaya yang kita coba bangun ya. Nggak mudah sih bangun budaya seperti itu. Ya. But it's a process. Tantangan paling sulit yang tidak terlihat oleh publik
tapi disadari setelah terjun langsung di industri. Pertanyaan bagus nih, gue pengen tahu juga. Gimana dari Sandar deh? Dua-duanya ya, tolong. Iya. Gue pengen tahu juga dari dua-duanya. Oke, kalau dari gua itu mungkin yang dulu sebelum masuk industri gua nggak sadar itu alpha leakage itu sesuatu yang real banget gitu. Misalnya kita udah buat model gitu, oke menurut model kita begini-begini gitu. Nah, pas kita mau actually execute gitu modelnya, mau trading gitu. Kadang tuh alpha kita bisa didetect sama market partisipan lain gitu. Jadi mereka either front run kita atau misalnya mereka nyabut offernya gitu sehingga harganya udah ketinggian gitu. Jadi kita udah nggak bisa beli gitu. Ini sebelum lu ke Virtu berarti dong? Betul. Jadi ya setelah di Virtu ternyata real life tuh orang lain tuh market partisipan lain tuh react ke trading kita, behavior kita. Terus yang kedua, Lu mesti bikin dumb friendly bro, alpha leakage ini orang Google dulu. Maksudnya apa tuh? iya apa ya? Jadi intinya apa ya? Kalau alpha leakage itu intention trading kita atau signal kita tuh ketahuan orang lain gitu. Jadi orang front run kita punya trades gitu. Intinya apa? Gimana simpelnya caranya seperti mereka itu. tahu kalau misalnya kayak gitu? Misalnya kalau yang paling simpel dulu kalau kita misalnya mau beli nih, kita taruh bid gede nih. Ya itu kan orang lain ngelihat, wah ini ada market partisipan yang mau beli gede nih. Mereka udah cabutin offernya nih. Jadi kalau kita mau hajar market order udah nggak bisa gitu. Spreadnya jadi gede misalnya. Iya, iya. Terus apa lagi tadi? Terus yang kedua itu mungkin apa ya? Yang related itu market impact gitu. Kadang-kadang tuh model yang kita buat tuh udah nggak sesuai pas kita tradingin karena misalnya kita beli suatu saham terlalu banyak atau jual terlalu banyak, itu kita sendiri yang move the market gitu. Jadi harga sahamnya udah naik gitu, jadi harga match-nya tuh nggak sesuai dengan model kita lagi gitu. Atau harga jualnya gitu. Iya, iya. Oke. Kalau misalnya dari lu gimana? Mungkin itu ya ini lebih kayak pas gue balik ke Indonesia sih. Jadi balik ke Indonesia, memang di Indonesia ini mungkin I'm a CFA charter holder ya, kan ada ethics dan sebagainya. Jadi nggak enak ngomong di sini, tapi maksudnya di Indonesia ini memang boleh dibilang masih negara berkembang lah. Aturan kita mungkin belum diimpose dengan sebagaimana harusnya. Jadi ada ya banyak leakage of, bukan alpha leakage, kalau kita leakage of information misalnya. Jadi dapat info-info apalah, orang sudah bergerak duluan gitu. Kita juga sebagai fund manager yang malah bisa ketinggalan gitu kan. Retail never underestimate, retail tuh bisa tahu duluan gitu loh. So that's not alpha leakage, alpha leakage in the sense information leakage ya sebenarnya. Lebih ke situ tuh. Interesting jadi market di Indonesia. Sedangkan kalau dulu saya operate di Singapore, di Hong Kong, lebih less so sebenarnya. Ada seperti ini tapi nggak kentara kayaknya, because you can get in trouble with the authority kalau di sana. Jadi Indonesia interesting marketnya seperti itu. Jadi it's actually susah gampang gitu ya. Jadi I'm amazed di retail juga bisa banyak yang teman-teman yang jago-jago gitu. Respect, maksudnya hebat juga gitu. Iya. But yeah, that opens my eyes di Indonesia ternyata ya begitu. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih. Orang ada nanya bagaimana strategi / portfolio investasi pribadi mereka. Nah, mungkin yang gue pengen tanya nih kali, secara simpelnya persentase aja kali kalau misalnya boleh gitu ya, atau terserah comfortable apa. Apakah persentase atau enggak ranking gitu ya, mana yang paling tinggi. Misalnya kita bagi saham US, saham Indo, obligasi, deposito, RDPT atau apapun gitu ya, emas gitu misalnya. Kayak percentage background-nya buat teman-teman di sini as of now kayak gimana? Oke, kalau dari gue sih mungkin gue agak banyak percentage wise itu masih di saham US. Soalnya kan dulu gue kerja lama di sana dan 401k gue itu dana pensiun di US tuh masuk ke sana semua gitu. Jadi emang gue itu akan di lock gitu sampai gue umur pensiun baru bisa dicairin gitu. Jadi gue agak gede di sana gitu. Sisanya sih yang gue manage sendiri ya, since gue tahu gue udah banyak exposure di sana ya banyak di RDPT lah gitu. Salah satunya RDPT Trimegah juga gitu. Terus ya saham-saham Indo ada yang gue pilih sendiri. Lebih gede mana? RDPT atau saham? Oh, jadi saham US, RDPT, saham Indo yang pilih sendiri. Iya, saham Indo sama a little bit of exposure ke Bitcoin lah gitu. Kalau misalnya RDPU itu lebih gede, itu taruh di mana? RDPU sih sekarang gue kecil banget ya, itu lebih gede di RDPT. Ya? RDPT, iya. Tapi mungkin kedepannya seperti yang tadi Bro Anthony bilang kan, mungkin ada opportunity lah di saham-saham Indo. Mungkin gue sih personally bakal rotate ke reksadana campuran mungkin. Soalnya di Trimegah sendiri tuh ada 2 fund yang absolute return kan ya. Apa tuh?
Absolute return maksudnya. Jadi fokusnya itu bukan beat the market tapi bisa dapetin absolute return gitu. Seperti hedge fund di US. Mungkin Pak Antoni yang bisa ceritain dikit. Ya, di jadi detail. belok sedikit. Iya. Jadi kalau absolute return sebenarnya bukan kita mengguarantee return ya, jangan salah. Sebenarnya simple, Bro Leon. Jadi kita biasanya reksadana saham, by the way, by regulation harus 80% minimum di saham. Gak bisa lari kalau lagi bear market, gak bisa lari pokoknya. Pasti turun. Itu menjadi komplainan teman-teman. Begitu marketnya turun ya ikut turun juga gitu kan. Tapi campuran memiliki fleksibilitas. Nah jadi simple. Kita ke fund manager kita bilang, oke, sekarang kamu coba benchmarknya jangan IISG ya, jangan RQ45, tapi benchmark kamu adalah deposito plus 5%. Coba kalian itu dalam setahun. Begitu diganti benchmarknya, interesting. Dia behaviornya menjadi kayak investor retail. Investor retail only wants to make money kan. Nggak peduli kalau marketnya turun pun dia maunya tetap make money kan. Sama. Jadi reksadana campuran ini menjadi reksadana yang sangat fleksibel karena benchmarknya diganti. Dan dia jadi bisa lebih bet hanya membeli saham ketika dia percaya saham tersebut akan naik. Mungkin Bro Leon ketawa. Bukannya mestinya seperti itu. Ya enggak. Kalau reksadana saham tadi I just said 80% minimum harus pegang loh. Gitu. Nah downside-nya tapi ada. Reksadana campuran ini secara teori mestinya kalah. Kalau reksadana saham di bull market. Bisa ada massive bull market, reksadana saham kan harus 80% harus pegang. Dia mau nggak mau, suka nggak suka harus pegang terus. Ya biasanya di bull market kalah mestinya. Tapi so far sih track record Trimegah bagus ya. Kita ngalahin reksadana saham. Tahun ya? Kita double in 5 years ya. More than double in 5 years. Ya respectable. Gue Belasan sambil persen. lihat ya. Disuruh perbaruin aplikasi nanti dulu. Namanya Apa balance namanya? absolute strategy ya. Ya Trimegah Balance Absolute Strategy. Kelas A. Kelas A betul. Kelas A. 1 tahun 21%. Ya to date 3 tahun 40%. 5 tahun 71%. Menarik. Ya. Jadi interesting so far itunya. Konsepnya it works so far. Iya. A bit like hedge fund tapi nggak boleh nge-short ya. Kan di Indonesia belum boleh nge-short. Betul. Menarik. Ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, makanya ya kalau misalnya gue pribadi juga suka sama campuran, soalnya jadi manajer investasi jadi lebih fleksibel kan. Kalau misalnya bear market nggak kepaksa hold sahamnya gitu, bisa pindahin ke obligasi maupun ke deposito gitu, ke money market gitu ya. Kalau misalnya reksadana saham ya harus hold walaupun di bear market gitu jadinya. Betul. Nah yang interesting reksadana campuran yang biasanya suka pasif. Misalnya 70% fixed income, 30% saham. Terus saja seperti itu. Ya akhirnya mirip-mirip performance-nya dengan reksadana saham, ketika turun ya turun juga gitu. Nah kalau ini fleksibel jadinya. Benar-benar berpikiran seperti teman-teman retail lah. I just wanna make money pokoknya gitu. Simple. Nah, tadi mungkin ya, final follow up-nya buat ini kali. Kan tadi kan sebenarnya kalau misalnya theoretically reksadana campuran itu bakal kalah sama saham, soal saham itu kepaksa 80% di saham gitu kan. Jadi waktu bull market yang campuran bisa ketinggalan. Tapi kan campuran juga memiliki flexibility untuk naikin persentase sahamnya di campuran gitu kan. Nah, apakah kalau kayak gitu bisa outperform saham bahkan gitu? So far is proven that itu udah outperform. Cuman secara teori susah Bro Leon. Karena kan di campuran itu maksimumnya 79% di sahamnya. Jadi kalau benar-benar bull market nih, reksadana saham yang notabene bisa 100% di saham, lawan yang 79% harusnya kalah ya. Harusnya. Tapi so far enggak, memang menang sih so far. Menangnya jauh lagi. Gitu. Thank you banget nih teman-teman. Portfolio nggak ditanya? Oh iya, portonya. boleh. Tambahin porto. Porto ya. Iya. Saya kan gue udah lebih berumur dari lu orang ya. Jadi mungkin saham tuh sekitar 30%-an lah. Ngikutin aturan lah. Sekitar 30%-an, 70%-nya pendapatan tetap, money market, for liquidity, dan properti sih. Properti. Kripto nggak ada sama sekali. Crypto, a little bit. Bitcoin only. Bitcoin only, iya. Thank you so much nih for your time. Appreciate it. Thank you. Thank you.